Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3190882, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu metode eksperimen fisika. Dalam video ini saya akan melakukan eksperimen mengenai efek fotolistrik. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu pertama, dapat menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan konsep stocking potensial pada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya atau foton menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Proses pelepasan elektron memerlukan sejumlah tenaga minimal yang besarnya bergantung pada jenis atau sifat logam tertentu. Bila frekuensi foton lebih kecil daripada frekuensi ambang logam, maka tidak akan terjadi pelepasan elektron. Dan jika lebih besar frekuensi foton terhadap frekuensi ambang logamnya, maka akan terjadi pelepasan. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz, lalu dikembangkan oleh Albert Einstein, yang menerangkan tentang fotoelektron dengan menggunakan hipotesis dari Max Planck, yaitu cahaya merupakan paket-paket energi atau foton yang besarnya E sama dengan H dikali F, yaitu adalah energi yang dibawa oleh foton, satuannya Joule, kemudian H adalah tetapan Planck, yaitu sebesar 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz. Baik, kita langsung saja untuk membuka aplikasi Persimulation. Di sini sudah saya buka aplikasi dari Persimulation-nya. Di sini terdapat fitur intensitas cahaya, kemudian ada logam sasaran, kemudian ada grafik. Ini kita checklist semua, grafik hubungan arus dengan materai, kemudian grafik hubungan arus dengan intensitas cahaya, kemudian grafik hubungan energi elektron dengan frekuensi cahaya. Kemudian di sini ada arus, kemudian tegangan baterai, dan kutub katoda dan anoda. Baik, di sini kita klik pilihan, kemudian kita checklist untuk tunjukkan foton-foton. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika cahaya dijatuhkan ke logam akan menghasilkan arus. Karena ada arus, pasti ada elektron yang lepas dari logam itu. Ketika dimatikan, intensitasnya 0%, maka tidak ada arus yang dihasilkan. Lalu kita kembalikan lagi seperti tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa jika foton membawa energi sebesar E, ini adalah foton, maka energi itu akan digunakan untuk melepaskan elektronnya. Dan ini elektron. Lalu sisa energinya akan digunakan sebagai energi kinetik elektron untuk menuju ke anoda. Setiap logam itu memiliki syarat energi yang bisa membuat elektronnya keluar. Karena setiap elektron terluar dari logam ada yang mengikatnya dengan kuat dan tidak kuat, dan ada yang mengikat dengan sangat kuat. Sehingga energi foton yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari logam itu berbeda-beda. Energi minimal yang membebaskan elektron dari logamnya itu disebut dengan fungsi kerja logam. Energi yang dibawa foton akan digunakan untuk membebaskan elektron dari logamnya. Kemudian, energi yang dibawa foton akan digunakan untuk membebaskan elektron dari logamnya. Sehingga sisanya itu digunakan untuk energi kinetik. Sehingga persamaannya bisa dibuat dengan energi foton sama dengan fungsi kerja logam ditambah dengan energi kinetik elektron. Atau HF sama dengan W0 ditambah K. Baik, nanti kita akan membahas juga mengenai stopping potensial. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat hubungan antara panjang gelombang dengan arus fotoelektron. Selanjutnya, di sini kita menggunakan logam natrium, kemudian dengan intensitas yaitu 100%. Kita buat di sini 200 nanometer. Di sini dapat kita lihat bahwa
dengan intensitas cahaya 100% dan panjang gelombang 200 nanometer dengan menggunakan logam sasaran yaitu natrium. Dengan tegangan baterainya 0 volt, didapatkan arus sebesar 1,677. Kita lihat, kita masukkan ke dalam data hasil kita, yaitu 1,677. Selanjutnya, untuk panjang gelombang 400 nanometer, di sini kita lihat bahwa arus yang dihasilkan yaitu 0,141. Kita masukkan ke dalam data hasil. Selanjutnya kita buka lagi. Dapat kita lihat untuk di sini fotonnya yang dikeluarkan, kemudian elektron dipancarkan dari katoda ke anoda. Kemudian kita gunakan logam seng. Di sini kita buat panjang gelombangnya 400 nanometer. Itu diperoleh arusnya 0 ampere. Kemudian untuk arus untuk panjang gelombangnya 200 nanometer diperoleh arusnya 0,398. Kemudian kita masukkan ke data hasil. Selanjutnya untuk tembaga, kita menggunakan logam sasaran yaitu tembaga. Di sini dapat kita lihat untuk panjang gelombang 200 nanometer dan intensitas cahaya 100%. Kita lihat bahwa tegangan baterai yang kita gunakan 0 volt, diperoleh arus sebesar 0,248 ampere. Di sini terlihat bahwa grafik-grafiknya dapat kita lihat. Lalu kita masukkan ke dalam data hasil yaitu 0,248 ampere. Kemudian untuk panjang gelombangnya 400 nanometer. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan panjang gelombang 400 nanometer, dilihat bahwa elektronnya tidak ada yang dipancarkan karena arusnya yaitu 0 ampere. Kemudian untuk logam platinum dengan intensitas cahaya 100% dan panjang gelombang 400 nanometer, diperoleh juga arusnya 0 ampere. Tidak ada elektron yang dipancarkan. Kemudian untuk panjang gelombangnya 200 nanometer dengan intensitas cahaya masih sama yaitu 100%, tegangan baterai 0 volt, diperoleh arusnya sebesar di sini juga tidak ada arusnya itu 0 ya, atau elektronnya ini juga tidak ada yang dipancarkan. Dari sini dapat kita lihat bahwa pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron itu hubungannya itu berbanding terbalik, karena semakin panjang gelombang cahaya maka semakin kecil arus yang dihasilkan, dan sebaliknya semakin kecil panjang gelombang atau semakin pendek panjang gelombang cahayanya maka arus yang dihasilkan pun semakin besar. Di sini dapat kita lihat bahwa energi kinetiknya juga semakin besar panjang gelombang maka semakin kecil energi kinetiknya, dan sebaliknya semakin pendek panjang gelombangnya maka semakin besar energi kinetiknya. Ini tergantung fungsi kerja logamnya masing-masing. Baik, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh
mempengaruhi intensitas cahaya dengan arus fotoelektron. Jadi kita akan menggunakan panjang gelombang sebesar 400 nanometer dengan intensitas cahaya 50% dan 100%. Bervariasi ya. Baik, di sini dengan tegangan baterai 0 volt, kita coba untuk gelombang 400 nanometer. Panjang gelombangnya 400 nanometer. Dengan intensitas cahayanya 50%. Kita menggunakan logam natrium. Baik, di sini dengan intensitas 50%, panjang gelombang 400 nanometer, dilihat bahwa arus yang dihasilkan itu sebesar 0,071 ampere. Lalu kita masukkan ke dalam tabel data. 0,071 ampere. Ya. Untuk panjang gelombang 400 nanometer dengan intensitas cahayanya 100%, untuk logam natrium itu diperoleh arusnya sebesar 0,141 ampere. Sini dapat kita lihat banyaknya elektron yang keluar. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel hasil. Kemudian untuk logam seng. Logam seng dengan intensitas 100% dan panjang gelombang 400 nanometer, tegangan baterai 0, diperoleh arusnya sebesar 0 ampere. Di sini dilihat bahwa elektronnya tidak ada yang keluar, atau tidak ada yang dipancarkan. Kita masukkan ke dalam tabel data. Selanjutnya, untuk intensitas cahaya 50%. Di sini dapat kita lihat untuk intensitas cahaya 50% dengan panjang gelombang 400 nanometer, diperoleh juga arusnya sebesar 0 ampere. Tidak ada elektron yang dipancarkan. Selanjutnya, untuk logam tembaga dengan intensitas cahaya 50%, panjang gelombang 400 nanometer, diperoleh arus sebesar 0 ampere. Sedangkan intensitas cahayanya di bawah 100%, juga diperoleh arusnya 0 ampere, tidak ada elektron yang dipancarkan. Jadi 0 ampere untuk intensitas cahaya 50% dan 100%. Kemudian untuk platinum, ini kita lihat bahwa intensitas cahaya 100% oleh arusnya 0 ampere. Kemudian untuk intensitas cahaya 50%, kita akan lihat bahwa arus yang dihasilkan pun juga 0 ampere. Tandai tidak ada elektron yang dipancarkan. Di sini dapat kita lihat bahwa hanya logam sasaran natrium ini saja yang menghasilkan, yang dapat memancarkan elektron dari katoda menuju anoda. Yang mana dapat kita simpulkan di sini bahwa hubungan intensitas cahaya dengan arus fotoelektron itu berbanding lurus. Yang mana semakin kecil intensitas cahayanya, maka arus fotoelektron yang dihasilkan pun juga semakin kecil. Kemudian semakin besar intensitas cahaya yang digunakan, maka arus fotoelektron yang digunakan pun juga akan semakin besar. Di sini untuk energi kinetiknya dapat kita lihat. Untuk energi kinetiknya ini tidak berpengaruh terhadap intensitas cahayanya, yang mana ketika diberikan intensitas cahaya 50%, nilainya tetap dengan atau sama dengan ketika intensitas cahaya yang diberikan itu 100%. Sama ya energi kinetiknya. Baik, untuk melihat
pengaruh hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron. Ini kita menggunakan panjang gelombang 400 nanometer dan intensitas cahaya sebesar 100% dengan tegangan baterai yang bervariasi yaitu negatif 1 dan plus 1 setiap logamnya. Pertama kita akan coba untuk natrium. Di sini kita coba intensitas cahaya 100%. Kemudian panjang gelombang 400 nanometer, kemudian dengan tegangan baterai yaitu N1. Di sini dapat kita lihat bahwa elektronnya tidak sampai atau tidak bisa menuju ke anoda, hanya kembali ke katodanya saja, berputar di sini. Ini menandakan bahwa stopping potensial itu digunakan untuk menjaga elektron agar tidak sampai ke anoda. Ini anoda. Kemudian gerakan elektron yang ditandai sebagai arus listrik pada gejala efek fotolistrik dapat dihentikan oleh suatu tegangan listrik yang dipasang pada rangkaian. Jika pada rangkaian efek fotolistrik dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik atau kutub positif sumber dihubungkan dengan plat tempat keluarnya elektron dan kutub negatif sumber dihubungkan ke plat yang lain, terdapat satu nilai tegangan yang dapat menyebabkan arus listrik pada rangkaian menjadi 0. Arusnya ini 0. Arus 0 atau tidak ada arus berarti tidak ada lagi elektron yang lepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik. Namun di sini masih ada elektron yang keluar, tetapi elektronnya ini tidak dapat menuju ke anoda karena stopping potensial. Stopping potensial itu adalah untuk menjaga elektron agar tidak sampai ke anodanya. Nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik dapat kita sebut tegangan atau potensial penghenti atau stopping potensial. Jika V0 adalah potensial penghenti, maka energi kinetik maksimum sama dengan E dikali V0. Baik. Di sini arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian apabila kita buat di sini arusnya, ini coba kita buat untuk seng. Arus yang dihasilkan pun juga 0 ampere. Dan elektronnya juga tidak bisa menuju ke anoda. Kemudian tembaga di sini juga arusnya 0 untuk tegangan 1 volt. Untuk platinum juga sama, arus yang dihasilkan pun juga 0 ampere dengan tegangan -1 volt. Intensitas cahayanya masih tetap sama yaitu 100% dan panjang gelombang 400 nanometer. Baiklah, kita akan masukkan ke dalam data hasil, yang mana untuk tegangan baterai -1 volt, setiap logamnya mendapatkan arus atau memperoleh arus 0 ampere. Kemudian apabila untuk tegangan baterainya positif 1, kita akan lihat untuk logam natrium. Di sini dapat kita lihat bahwa elektronnya ini dapat menuju ke anoda dengan arus 0,141 ampere karena kita menggunakan intensitas cahaya 100% dan panjang gelombang 400 nanometer dengan tegangan baterai 1 volt. Kita masukkan ke data hasil. Sini 0,141 ampere. Kemudian untuk logam seng, sini kita peroleh bahwa arusnya juga 0 ampere. Di sini terlihat bahwa tidak ada elektron yang keluar dari kutub katoda. Kita masukkan ke data hasil. Selanjutnya untuk logam tembaga. Di sini juga diperoleh arusnya sebesar 0 ampere, tidak ada elektron yang dipancarkan. Kemudian kita lihat untuk platinum.
masih sama, yaitu arusnya tetap menghasilkan 0 ampere, tidak ada elektron yang dipancarkan. Kita masukkan ke data hasil. Di sini dapat kita lihat bahwa hubungan dari tegangan baterai dengan arus fotoelektron itu adalah semakin besar tegangan baterai yang digunakan, maka semakin besar pula arus fotoelektron yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil tegangan baterai yang digunakan, maka semakin kecil pula nilai arus dari fotoelektron tersebut. Atau dapat kita sebut bahwa hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron itu adalah berbanding lurus. Di sini dapat kita simpulkan bahwa hanya cahaya yang sesuai yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan melepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Kemudian frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut dengan frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Kemudian, ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam, yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Ketika terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada plat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Kurang dari 10 pangkat min 9 detik. Kemudian, adapun berbagai macam sinar dan bahan yang dipakai, semuanya tidak mempengaruhi nilai dari tetapan konstanta Planck atau H, atau dengan kata lain nilai H atau tetapan konstanta Planck ini untuk setiap bahan dan sinar serta intensitas yang dipakai. Kemudian, untuk hubungan panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron itu adalah berbanding terbalik. Dan juga sama untuk energi kinetiknya, yang mana hubungan panjang gelombang cahaya dengan energi kinetik itu juga berbanding terbalik, yang mana semakin panjang gelombang cahaya yang digunakan, maka semakin kecil pula arus fotoelektron dan energi kinetik yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang yang kita gunakan, maka semakin besar energi kinetik, kemudian arus fotoelektron yang dihasilkan pun juga semakin besar. Baik, untuk hubungan intensitas cahaya dengan arus fotoelektron itu dapat kita lihat bahwa hubungan intensitas cahaya dengan arus fotoelektron itu adalah berbanding lurus, yang mana untuk intensitas cahayanya semakin besar atau semakin tinggi, maka arus fotoelektron yang dihasilkan pun juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya yang digunakan, maka semakin kecil pula arus fotoelektron yang dihasilkan. Untuk energi kinetik yang dihasilkan itu tidak berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang dihasilkan. Hasilnya tetap sama. Kemudian, untuk hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron itu adalah berbanding lurus juga, yang mana semakin besar tegangan baterai yang digunakan, maka semakin besar pula arus fotoelektron yang dihasilkan. Kemudian, semakin kecil tegangan baterai yang digunakan, maka semakin kecil pula arus fotoelektron yang dihasilkan. Di sini hanya logam natrium yang dapat memancarkan elektron. Untuk energi kinetiknya juga tidak berpengaruh terhadap tegangan baterai, yang mana energi kinetiknya tetap sama yang dihasilkannya. Walaupun tegangan baterainya minus atau plus, energi kinetiknya tetap sama. Baiklah untuk stopping potensialnya itu ketika kita memberikan tegangan minus itu dapat kita lihat bahwa elektronnya tidak dapat menuju ke anoda, yang mana stopping potensial itu digunakan untuk menjaga elektron agar tidak sampai ke anoda. Yang mana stopping potensial ini merupakan tegangan untuk menghentikan elektron. Selain itu, untuk banyaknya elektron yang dikeluarkan itu dipengaruhi oleh semakin besar intensitas cahaya yang diberikan kepada katoda, maka elektron yang keluar semakin banyak.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya lakukan percobaannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.